Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kedua untuk geologi teknik. Jadi kita akan membahas tentang material-material geologi, tapi dari sudut pandang engineering. Nah, bagaimana pekerjaan teknik itu memandang material di dalam geologi. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam suatu apa namanya dalam suatu deskripsi untuk geologi. Jadi kita akan melihat ada yang kita sebut sebagai sedimen. Ya, jadi ini adalah 3 material yang penting dalam kegiatan teknik ya. Jadi yang pertama adalah yang berupa sedimen atau endapan ya, yang mana sedimen itu digambarkan atau dicirikan oleh ukuran butir yang berbeda-beda ya. Kemudian ukuran butirnya juga atau butirannya itu juga ditunjukkan dengan tingkat kebundaran ya, akibat adanya abrasi selama proses transportasi. Kemudian tingkat kebundaran ini itu nanti akan menentukan signifikansinya dalam standar geoteknik atau dalam sudut pandang geoteknik. Kemudian dari sudut pandang teknik ini lebih disukai sedimen dengan ukuran atau bentuk butir yang lebih menjadi, karena secara teknik yang lebih menjadi itu lebih kuat atau lebih solid dibandingkan dengan sedimen yang bentuknya lebih membundar. Nah, kemudian ada juga material yang kedua, yaitu yang sifatnya dia berupa batuan ya, batuan. Nah, untuk mengetahui karakteristiknya biasanya diambil contoh satu batuan ya, sampel batuan yang utuh atau dalam istilah tekniknya disebut sebagai intake rock. Jadi batuan yang utuh. Jadi intake rock itu diambil untuk memperkirakan karakteristik dari suatu batuan dalam ukuran tertentu. Biasanya kalau kita mengambil sampelnya itu di bawah permukaan, maka karena kita biasa menggunakan inti bor, maka ukurannya itu biasanya bentuknya silinder. Nah, silinder yang biasanya itu ukurannya kalau diameternya 50 mm, maka panjangnya 100 mm. Jadi dia selalu dua kali dengan panjangnya adalah 2 kali dari diameternya. Dengan karakteristiknya tidak boleh terlihat adanya rekahan, adanya kekar pada sampel batuan tersebut, karena yang mau kita uji adalah si batuan yang utuh tadi untuk mendapatkan karakteristik utuh dari suatu batuannya, dari batuan yang kita ambil. Kemudian most rocks are formed of mineral grains. Jadi kebanyakan batuan itu tersusun dari butiran-butiran mineral atau fragmen-fragmen batuan yang saling terikat bersama kalau dalam pemahaman kita, yaitu dengan kalau sedimen berarti terikatnya dengan adanya semen. Kalau batu beku tentu dengan proses yang berbeda juga. Kemudian material yang lain yaitu adanya fluida dan gas ya. Nah, air ini itu juga paling sering muncul ya, paling sering akan ditemukan pada setiap pekerjaan teknik ya, dan dia biasanya mengisi rongga-rongga batuan, utamanya yang berada di bawah water table dari daerah tersebut, dari suatu daerah. Oke. Nah, untuk butiran sedimen biasanya akan dibuatkan analisis ya, sieve analisis ayakan yang, dan kemudian akan diplot seperti ini ya. Jadi misalnya ini kita lihat ada 3 garis, ini artinya kita menemukan 3 jenis sedimen ya, 3 jenis sedimen dengan 3 karakteristik yang berbeda, karena ketiga garisnya itu menunjukkan grafik kumulatif ukuran butir yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini untuk yang nomor 1 kita lihat ya, komposisi paling besarnya adalah yang berukuran pasir, kemudian yang berukuran lanau dan gravel itu
sangat sedikit, sehingga bisa dibilang yang grafik satu ini korositasnya itu sangat bagus, sortasinya sangat bagus, jadi dia sangat seragam. Kemudian kalau yang kedua kita bisa lihat ini relatif seragam atau relatif merata ya ukuran butirnya. Jadi kita bisa lihat di silt dia jumlahnya sekitar mungkin 25%, kemudian yang ukuran pasir dia sekitar ya mungkin mencapai 50%, kemudian sisanya adalah yang ukurannya gravel. Jadi relatif seragam. Jadi kalau dia seragam maka dia bentuknya akan seperti garis lurus. Nah kemudian yang kalau kita lihat yang di yang ketiga, nah ini kita lihat dia terlihat lebih banyak di ukuran silt, sehingga kita lihat grafiknya meninggi di ukuran silt. Kemudian di ukuran sand dia cuma menambah sedikit saja di bagian sini, artinya dia cuma ada selisih sekitar mungkin 10% kurang dari total 100% itu yang ukurannya pasir. Kemudian sisanya sekitar 20%-nya adalah berukuran gravel. Jadi dia silt kemudian langsung gravel, sementara pasirnya itu sedikit. Nah ini sangat tidak bagus ya, atau bisa dibilang sortasinya sangat buruk. Nah begitu kita menganalisis suatu sampel sedimen atau tanah. Nah kemudian material tersebut yang 3 tadi itu harus deskripsi secara lengkap ya, full description, bahkan mencakup properti densitas relatifnya ya, atau kekuatannya ya, atau juga bahkan mencapai ke deskripsi strukturnya. Kalau misalnya untuk sedimen pasir, nah ini contohnya ya, digambarkan densitasnya seberapa padat, kemudian dia strukturnya berlapis, kemudian warnanya, kemudian ukuran butirnya ya. Kalau clay ini digambarkan dengan kekuatannya ya, stiffness-nya, kemudian ketebalannya, strukturnya, dan warnanya. Nah ini kalau untuk sedimen. Kalau untuk batuan ya, mungkin kita juga sudah sama-sama tahu ya, kalian juga sudah pernah melakukan deskripsi, sudah sangat sering ya, bahkan sudah sampai melakukan pemetaan. Nah ini harus digambarkan ya, terutama kalau untuk keperluan teknik harus digambarkan struktur apa yang di sana, kemudian ukuran butirnya apa, mineralnya apa, kemudian tingkat kekerasannya seperti apa, dan juga jangan lupa untuk menjelaskan bentuk butirnya ya. Bentuk butirnya juga sangat penting untuk dijelaskan dalam deskripsi batuan yang lengkap dalam kegiatan geoteknik ya. Kemudian batuan harus diberikan nama ya, karena berasosiasi dengan rock type ya. Jadi rock type itu punya hubungan dengan fenomena yang mungkin akan signifikan terhadap pekerjaan engineering. Jadi jenis batuannya harus define juga, harus ditentukan nama batuannya apa, karena itu pasti, karena setiap batuan itu apalagi kalau di geologi itu adalah menunjukkan bukan cuma secara deskriptif tapi juga secara genetik. Batuan yang sifatnya sedimen ya kita bisa duga ada proses sedimentasi di situ, artinya di situ mungkin ada arus yang tinggi ya. Ukuran sedimen pasti akan berimplikasi kepada kekuatan arus. Kalau butirannya besar pasti akan beda prosesnya dengan butiran yang sedimen yang butirannya kecil. Begitu juga dengan batuan beku, setiap batuan beku menunjukkan aktivitas apa yang terjadi di lokasi tersebut. Nah ini adalah ukuran-ukuran butiran ya, untuk mengklasifikasikan tanah. Jadi di beberapa tempat mungkin bisa berbeda karena tergantung kepada iklim setempat ya, karena tanah ini memang sangat sensitif terhadap iklim ya. Namun ini adalah yang mungkin standar yang kita akan sering dapatkan, yang tidak berbeda dengan standar penamaan sedimen ya, yang kita gunakan
di geologi, itu menggunakan skala Windward. Nah, kemudian ini adalah standar ya deskriptif yang mewakili, yang mengekspresikan ya, kekuatan material, baik itu berupa batuan ya, kalau ini untuk batuan dan tanah ya, ini untuk batuan dan tanah. Jadi ini adalah strength kategorinya yang diwakili oleh angka-angka ini yang menunjukkan seberapa kuat batuan tersebut, yang skalanya kilopascal sampai megapascal. Nah, kita lihat di sini ada garis batas ya. Nah, garis batas ini menunjukkan pemisahan antara batuan dengan tanah. Jadi rata-rata batuan itu kalau dia segar itu kekuatannya ada di sebelah sini, ada di bagian bawah. Jadi dia minimal kekuatan unconfined compressive strength-nya. Jadi ada pendefinisian ya yang namanya unconfined compressive strength. Jadi batuan kalau kita tekan dengan pecahan, kalau misalnya dia kekuatannya 1 megapascal, artinya kalau kita tekan dia dengan kekuatan 1 megapascal maka dia akan pecah dan begitu seterusnya. Kalau yang di atas ini merupakan kekuatan tanah. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau kekuatan tanah itu dia rata-rata di bawah 1 megapascal untuk kekuatannya. Ini adalah kalau misalnya kita tidak mempunyai alat untuk menguji material baik batuan ataupun tanah, bisa kita gunakan dengan standar field definition ini. Jadi kalau misalnya kita dapatkan batuan ya, jadi pertama kita harus pastikan dulu dia itu batuan atau tanah secara deskriptif ya, secara geologi, sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, di materi pertama, bahwa memang akan kita temukan ya, beberapa silang pendapat lah ya, di antara geologis dengan insinyur. Nah, maka harus kita tentukan dulu apakah dia batuan atau tanah. Nah, kalau batuan, maka kemudian baru kita cek ya kekuatannya berdasarkan tabel yang bagian bawah ini. Kalau misalnya dia itu bisa menjadi hancur dengan digenggam di tangan ya, digenggam dengan kuat, maka kemungkinan dia masuknya ke batuan yang kekuatannya extremely weak, jadi sangat-sangat lemah. Kemudian kalau misalnya nah, kalau misalnya kita mungkin pernah mendapatkan ada batuan yang kalau dipukul dengan palu kita akan memantul dan kemudian akan keluar bunyi apa namanya, bunyi dentuman ya, bunyi pukulan yang kencang gitu ya, bunyi pukulan yang kencang. Mungkin kalau batu gamping kadang-kala menghasilkan bunyi tersebut. Nah, itu kemungkinan kekuatan batuannya adalah antara 100 sampai 250 megapascal. Kalau yang batuan yang kekuatannya sangat keras sekali ya, bahkan sampai menghasilkan apa namanya, kilatan. Nah, maka kemungkinan dia itu lebih besar dari 250 megapascal. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan ketika kita tidak mempunyai fasilitas untuk menguji kekuatan. Oke, kemudian ini adalah salah satu deskripsi yang sering digunakan untuk mendeskripsikan batuan dalam kegiatan engineering, untuk keperluan engineering. Ini dikeluarkan oleh British Standard, jadi ini standar dari Inggris ya. Di sini ada BS 5930 ya. Kalau di Indonesia mungkin SNI ya, SNI. Kalau di sana British ya, British Standard 5930 yang isinya untuk mengidentifikasi batuan. Jadi ya ini bisa dibilang apa namanya, deskripsi batuan versi cepat ya. Jadi kita cuma dibedakan, yang pertama harus kita pastikan dulu dia apakah termasuk batuan A, sedimen berlapis, kemudian batuan yang berfoliasi metamorf atau batuan beku ya. Pertama ini dulu ditentukan. Kemudian yang kedua, dia termasuk tergolong yang mana. Kalau misalnya dia batuan sedimen,
apakah dia silicious, calcareous, atau carbonaceous. Ya, kemudian apakah dia klastik atau kristalin. Nah, kalau yang kristalin, nah ini kalau kristalin yang termasuk metamorf atau igneous. Kalau yang metamorf mungkin tidak ada pembagian lagi. Kalau yang batuan beku, ya ini harus dipisahkan lagi, apakah dia light atau dark warnanya, apakah dia kaya dengan kuarsa atau minim kuarsa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentukan butirnya, apakah butirnya kasar atau halus. Nah, dengan begitu kita bisa temukan namanya. Oke, mungkin sudah paham juga. Nah, ini bantuan gambarnya yang menunjukkan bentuk-bentuknya. Jadi di sini juga harus digambarkan bentuk-bentuknya ya. Jadi misalnya apakah dia itu termasuk kepada batholith, sill, dike, atau lava flow. Nah, kemudian ini beberapa hal yang harus diukur ya, yang harus diukur dari suatu material. Yang pertama yang harus ditentukan adalah jenis dari mineral yang ditemukan dalam butiran ya, dan physical properties dari mineral tersebut. Jadi mineralnya apa, kemudian sifat-sifat fisiknya bagaimana, apakah dia keras, apakah dia lunak gitu. Kemudian yang kedua, bentuk dan ukuran ya dari butiran mineral ya. Kemudian yang ketiga, densitas dari kemas ya, packing dari butiran tersebut ya. Jadi kalau butiran yang tersusun rapat, mungkin dia akan lebih padat, akan lebih besar densitasnya. Kalau dia renggang, berarti dia akan lebih ringan densitasnya. Kemudian nature-nya, sifatnya dan kekuatan ikatan antara butirannya. Kemudian distribusi butiran-butiran dalam material ya, apakah dia itu random, apakah dia itu berlapis atau berorientasi atau yang lain. Nah, itu semuanya harus ditentukan ya, harus dideskripsikan. Nah, kemudian pengujian material yang dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan beserta dengan parameter yang diukurnya itu harus memenuhi hal-hal ini ya, densitasnya. Jadi setiap material itu harus diukur densitasnya, porositas dan permeabilitasnya, kekuatannya, deformabilitasnya, apakah dia gampang terdeformasi atau tidak, abrasivitasnya, apakah dia gampang terabrasi atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah reaktivitasnya terhadap lingkungan, apakah dia itu reaktif atau tidak reaktif. Nah, ini adalah standar untuk pengukuran material. Kalau yang tadi itu standar untuk pengukuran butiran ya, butiran dalam material. Jadi kalau di dalam material itu ada butiran ya, itu yang sebelumnya. Nah, kita mulai satu. Yang pertama adalah densitas dan berat jenis ya. Jadi sebagian besar, kenapa ini perlu diukur, karena sebagian besar dari batuan dan tanah itu memiliki rongga di antara butiran, sehingga rongga ini nanti akan berbeda-beda jumlah persentasenya ya, porositasnya pasti akan beda-beda, sehingga ini nanti akan mempengaruhi densitas dan berat jenisnya. Makanya perlu diukur juga, karena nanti densitas ini akan berimplikasi kepada kekuatan. Semakin banyak rongga yang ditemukan pada suatu material, artinya kan semakin banyak ruang kosong yang tidak memiliki penyangga ya, artinya kan kemungkinan untuk kolapsnya itu lebih besar pada batuan atau material tersebut. Dia kemungkinan untuk dia mensolidkan diri juga semakin besar kalau dia punya porositas yang besar. Makanya perlu untuk di fit. Nah, ini cara untuk menyatakan densitas ya. Jadi densitas itu merupakan ekspresi dari massa material dibagi dengan volume dari material. Nah, sementara unit weight atau berat jenis ya, itu menyatakan berat ya, berat. Kalau berat kan pasti beda dengan massa, berarti itu kan ada kaitannya dengan percepatan gravitasi, sehingga satuannya adalah Newton ya, Newton per volume juga sama.
Nah, terus di sini kita lihat ada particle specific gravity. Jadi ini massa dari solidnya ya. WS itu artinya berat dari material solidnya. Jadi berat dari material yang tidak dihitung lagi voidnya, tidak dihitung lagi rongganya. Dibagi dengan volume dari solidnya, volume dari padatannya. Artinya pasti volumenya akan lebih kecil dibandingkan volume total, dikalikan dengan berat jenis dari water, berat jenis dari airnya, sigma W. Kemudian di sini ada void ratio ya, perbandingan antara volume of void dibagi dengan volume of solid. Jadi VV dibagi dengan VS. Jadi kalau dalam batuan kita punya material padatannya dan material rongganya, maka volume rongganya dibagi dengan volume material padatannya atau butirannya, itu sama dengan void ratio. Kalau porositas kan volume of void dibagi dengan volume of void plus solid ya, totalnya. Nah, mungkin bisa dipahami. Kemudian ada juga moisture content. Moisture content ini adalah berat dari air dibagi dengan berat dari solid padatannya. Air di sini maksudnya seberapa banyak kandungan air ya pada material tersebut ketika kondisi alamiah. Kemudian degree of saturation ya, seberapa derajat kejenuhannya. Nah, itu ada VW per VV ya, volume of water dibagi dengan volume of solidnya dikalikan dengan 100%. Jadi seberapa banyak water yang bisa masuk dibagi dengan volume of solidnya. Nah, ini kan kaitannya dengan specific yield, specific retention. Kemudian ada bulk unit weight. Nah, ini adalah total weight dibagi dengan total volume. Atau berat dari solid ditambah dengan berat dari air. Jadi ini solidnya ditambah dengan air. Jadi maksudnya airnya itu dimasukkan ke dalam rongga. Jadi rongganya terisi oleh air. Dibagi dengan volume solid ditambah dengan volume void. Nah, ini pasti akan beda dengan sigma yang ini. Karena ini belum diberikan air. Kemudian saturated unit weight ya. Sigma sat ya. Jadi ketika dia jenuh dibagi dengan volumenya, volume pada saat dia jenuh. Kemudian ini dry unit weight, jadi adalah berat ketika kondisi kering, jadi dimasukkan ke oven ya. Kalau kita lihat gambar yang tadi kan itu sampelnya dimasukkan ke oven, itu gunanya untuk mengeringkan sampel sehingga tidak ada lagi uap yang ada, atau tidak ada lagi kandungan air di dalam sampel. Sehingga yang kita dapatkan ketika kita timbang adalah berat keringnya ya, atau dry weightnya. Oke, ini adalah ilustrasinya yang menunjukkan hubungan antara densitas dan kekompakan material, baik itu tanah maupun batuan. Jadi kalau kita lihat, nah in situ densitas itu biasanya dia posisinya di sini. Dia bukan di sini dan juga bukan di maksimum density. Nah, jadi minimum density itu terjadi ketika susunannya seperti ini, dia sangat tidak kompak. Sementara kalau maksimum density dia ini sudah mengalami pengompakan. Jadi butiran ini dia akan pindah ke rongga-rongga sini. Jadi dia akan menyisakan rongga yang sangat kecil sekali. Nah, ini adalah maksimum density-nya. Semakin meningkat kompaksi, maka densitasnya akan semakin meningkat. Artinya semakin lama pengendapan terjadi, maka harusnya densitasnya semakin maksimum. Makanya material itu biasanya berbanding lurus juga. Kompaksi material itu berbanding lurus dengan umurnya. Ya, kalau kita lihat endapan yang umurnya Pleistosen atau Holosen, pasti dia akan lebih tidak kompak dibandingkan dengan material yang umurnya lebih tua. Itu logika yang mesti kita pahami. Ini adalah hubungan antara relatif densitas ya, densitas relatif terhadap dry unit weight ya. Berat jenis kering ya, dalam satuan kilonewton per meter kubik. Kita lihat relatif density-nya semakin kecil relatif density-nya, maka semakin kecil pula dry unit weight-nya. Nah, deskriptifnya
itu very loose ya. Kalau yang paling kecil, yang paling padat adalah very dense. Nah, hubungannya ke ini, ke apa namanya, theta ya, ke theta. Theta ini adalah mungkin nanti akan dijelaskan juga. Ini mungkin sekilas ya, kalau di sini saya jelaskan theta ini adalah disebut sebagai sudut geser dalam. Sudut geser dalam itu artinya kalau misalnya kalau teman-teman bayangkan ada setumpuk pasir ya. Nah, pasir itu bisa, kalau misalnya kita tuangkan dari satu titik, maka pasir itu akan jatuh membentuk suatu bukit secara alamiah. Nah, kalau kita lihat kemiringan dari bukit itu akan berbeda-beda tergantung kepada tetanya ini ya, tergantung kepada tetanya ini, pi atau teta ya ini ya, tergantung sudut geser dalamnya. Semakin tinggi sudut geser dalamnya, maka kita akan mendapatkan bukit yang semakin terjal kemiringannya, dan semakin kecil sudut geser dalamnya, maka kita akan dapatkan bukit yang lebih landai. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Kemudian ada juga SPT and value. Nah, SPT ini adalah salah satu pengujian di lapangan. Jadi kalau teman-teman pernah melihat pekerjaan geoteknik di lapangan ya, di pembangunan gedung tinggi, biasanya ada suatu alat yang gunanya itu untuk memukul-mukul bagian tanah. Nah, itu namanya SPT. SPT itu kepanjangannya adalah Standard Penetration Test. Jadi dia gunanya untuk menguji kekompakan dari tanah atau batuannya. Biasanya sih tanah ya. Jadi N value itu maksudnya berapa kali jumlah pukulan sampai si tanah itu memadat ya. Nah, semakin kecil N value-nya itu artinya dia cuma butuh jumlah pukulan yang sedikit untuk memadatkan, untuk membuat tanahnya itu turun ya, untuk membuat tanahnya itu turun dalam ada sentiannya tertentu ya, 15 cm biasanya. Jadi kalau yang relative density-nya itu kecil, maka N value-nya itu cuma kecil, jadi maksimal 4. Jadi 4 kali dipukul dia sudah bisa turun sejauh 15 cm permukaan tanahnya. Nah, itu kalau yang relative density-nya kecil. Tapi kalau yang relative density-nya besar, dia bisa sampai puluhan kali dipukul untuk membuat si tanah itu turun mencapai 15 cm. Nah, itu cara untuk mendeskripsikan kondisi tanah di lapangan dengan menggunakan pengujian SPT. Oke. Nah, kemudian itu tadi densitas dan unit weight. Kemudian yang parameter kedua yang harus diukur dari suatu material, baik itu batuan ataupun tanah, adalah porositas dan permeabilitas. Ya, ini mungkin sudah dijelaskan di hidrogeologi, konsep hukum Darcy. Jadi permeabilitas itu akan menentukan seberapa mudah air itu untuk mengalir di material tersebut ya. Nah, ini hidrolik dan ditunjukkan dengan adanya hydraulic conductivity. Nah, kalau kita lihat di sini hydraulic conductivity ternyata dia paling tinggi di material yang soil ya, soil yang ukuran butirnya itu besar ya. Gravel, sand itu sangat tinggi. Kemudian untuk material yang lain ya, yang tinggi itu misalnya sandstone ya, limestone itu juga bisa kalau misalnya banyak rongganya. Lignit, batu bara. Kemudian yang paling kecil adalah yang batuan beku. Kita lihat granit itu sangat kecil sekali hydraulic konduktivitasnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kekuatan materialnya. Nah, jadi testing itu biasanya dilakukan di lab ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ukurannya biasanya silinder. Nah, pengujian kekuatan ini ada yang sifatnya uniaksial ya. Uniaksial itu artinya dia cuma ditekan dari dua sisi, dari atas dan dari bawah.
Makanya karena cuma satu sumbu uniaksial, maka dia disebut sebagai unconfined. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya kompresif karena dia ditekan. Kemudian ada juga pengujian yang namanya uniaxial tensile strength. Jadi dia ditarik dari dua arah yang berlawanan, tapi satu sumbu. Tujuannya sama, untuk menguji kekuatannya. Kemudian ada juga pengujian yang namanya triaxial strength. Jadi dia ditekan dari vertikal dan horizontal. Tujuannya sama, untuk menghasilkan angka kekuatan batuan. Ya. Jadi diujinya bisa dengan tiga cara. Kemudian yang harus digambarkan juga water content ya, water content dari materialnya ya. Nah, kandungan air ya, dan juga kemampuannya untuk mengalirkan air ya. Jadi ini konsep yang perlu dipahami, bahwa di dalam batuan itu ada rongga ya, ada rongga yang mana rongga itu bisa terisi oleh fluida ya, oleh air. Kalau di sini digambarkan kalau ini ada water table, maka di bagian bawahnya ini adalah materialnya itu terisi dengan jenuh ya. Jadi dia saturated sand, kemudian ini dry sand. Sehingga kita akan dapatkan di sini adalah densitas saturasi, kemudian di sini adalah densitas dry. Densitas yang sifatnya dry. Nah, kemudian di dalam apa namanya? Pada batuan ya, pada batuan yang densitasnya itu adalah saturasi, maka kita akan dapatkan di sini akan ada dua garis ya. Ini ada dua garis tekanan, yang ini ada garis pertama adalah total vertical stress-nya, kemudian ini adalah pore pressure-nya. Pore pressure itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh kandungan air. Jadi air itu kan dia di bagian permukaannya itu akan menekan, membuat si butiran-butirannya itu tidak bisa rapat, tidak bisa mengompak ya, tidak bisa mengompak. Jadi dia juga mempunyai tekanan. Kemudian juga akan ada tekanan antar butir. Jadi butirannya itu juga mempunyai kekuatan untuk menahan beban dari atasnya. Nah, sehingga makanya di sini ada total vertical stress. Ini menunjukkan seberapa tebal ya, seberapa, kalau misalnya di sini ada suatu, kalau misalnya saya gambarkan di sini ya, ada suatu bangunan di atas ini ya, ada suatu bangunan di atas ini, maka ini akan menekan ke bawah, sehingga di bagian bawah ini pasti tekanannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di atas ya. Nah, berapa besar tekanan yang di sini itu adalah setara dengan ya material yang ada di atas ini. Ini totalnya berapa nih tekanan material yang ada di atas ini, tanah, kemudian kalau di sini berarti tanah plus air. Nah, itulah total tekanan yang ada di sini. Total tekanan yang ada di sini berapa? Yaitu cuma sebesar ini saja yang menekan ke bawah. Kalau tekanan yang di sini, nah besarnya adalah sebesar ini. Nah, beban yang di atas yang setebal ini, kalau untuk di titik yang di sebelah sini, itu ditanggung oleh dua komponen. Yang pertama komponen airnya, jadi airnya menahan tekanan, kemudian butirannya. Jadi ada dua komponen di sini. Makanya di sini digambarkan dengan ada istilahnya tekanan yang pertama itu disebut sebagai dy water ya. D itu artinya ketebalan dikalikan dengan berat jenis air. Kemudian kalau yang ini, nah inilah yang kita sebut sebagai di sini intergranular pressure, tekanan antar butir. Jadi butirannya itu menahan butirannya itu mempunyai daya tahan terhadap beban yang ada di atasnya. Nah, berapa besarnya intergranular pressure? Itu adalah sama dengan D ini artinya ketebalan ini, dikalikan dengan gamma sat ya. Gamma sat itu artinya berat jenis tanah plus airnya ya. Jadi berat jenis tanah yang jenuh itu adalah D gamma sat, dikurangi dengan D dikalikan gamma water, D dikalikan dengan berat jenis airnya saja. Nah, itu. Sehingga yang kita hitung ini adalah intergranular pressure, ini adalah sama dengan gaya atau tekanan yang dihasilkan oleh, atau tekanan yang dimiliki oleh
si butir-butiran tanah yang ada di situ. Jadi intinya di situ. Oke. Nah, ini yang harus kita ketahui juga ketika menguji suatu material. Nah, ini bagaimana pengujian kekuatan batuan ya. Yang pertama ini mungkin ilustrasi untuk menunjukkan compressive strength. Jadi kita akan punya sampel seperti ini, bentuknya Nah, ini bentuknya silinder ya. Kemudian dia akan ditekan dari dua sisi, dari atas dan dari bawah, sampai dia pecah. Ya, pada saat dia pecah, jadi dia akan ditekan dengan tekanan tertentu, ditambah terus tekanannya. Nah, pada saat dia pecah, maka itulah tekanan yang menunjukkan UCS-nya, nilai UCS-nya. Bisa juga seperti ini modelnya ya. Jadi sampelnya itu berupa seperti tulang anjing gitu, dog bone. Jadi dia agak mengecil di bagian tengahnya. Bisa juga seperti ini. Tentu nanti perhitungannya akan berbeda. Kemudian bisa juga berupa pengujian point load strength. Jadi penekannya itu berupa kerucut ya, yang menekan di dua titik ini. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nanti nilai ini bisa dikonversi untuk mendapatkan nilai UCS. Nilai ini juga bisa dikonversi untuk mendapatkan nilai UCS. Nah, kemudian juga bisa berupa seperti ini ya, bentuk pengujiannya, yaitu dengan ditarik ya, tensile strength, ditarik langsung. Kemudian ada juga yang modelnya seperti ini ya, namanya Brazilian test. Jadi dia ditekan tapi bukan di bagian permukaan lingkarannya, tapi ya ditekan di selubung ya, di selubung tabungnya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya, dengan bentuknya seperti donat, kemudian dia ditekan. Nah, ini akan menghasilkan nilai tensile karena dia ditarik ke kanan dan ke kiri. Atau juga bisa dibentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya shear strength. Nah, kalau shear strength ini dia menguji yang tadi ya, sudut geser dalam ya, yang theta atau pi tadi itu. Saya lupa namanya, apakah itu huruf theta atau pi, yang menunjukkan seberapa kuat si batuan tersebut untuk digeser. Nah, itu yang diuji oleh shear strength ini ya, shear strength. Jadi dia menguji kekuatan geser. Jadi sampelnya seperti ini. Jadi ini namanya block punch index, BPI. Jadi kita punya sampel yang tipis seperti ini, kemudian nanti akan ada dudukannya seperti ini ya. Nah, dudukan di tengah ini ada rongganya sedikit, rongganya di bawah sedikit ini. Nanti dia akan ditekan dari atas ini. Nah, dia diberikan tekanan sampai nanti dia pecah menjadi tiga potongan seperti ini. Yang tengah pasti akan turun karena ada rongga di bawahnya. Nah, seberapa besar gaya yang diberikan, maka itulah nilai BPI-nya. Ya, nilai BPI-nya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi kita masukkan sampel batuan yang bentuknya seperti ini. Batuannya dicor dalam sini. Jadi di sini ada ini batuan yang mau kita uji, kemudian ini adalah semacam matriksnya ya, matriks yang membungkusnya. Kemudian nanti dia akan ditekan dari dua arah, tapi tidak sesumbu. Yang satu ditekan ke sana, yang bagian atas ditekan ke sana. Kemudian di atasnya diberikan beban ya, Nah, ini ilustrasinya ini akan mirip dengan kalau di fisika itu seperti koefisien gesek yang ada di fisika. Jadi seberapa besar suatu benda itu bisa bergerak ketika kita berikan gaya. Nah, gaya normalnya ini menunjukkan atau diwakili dengan beban dari benda ya, yang kalau di fisika. Kemudian kalau ada gaya dorongan, nah ini gaya dorongannya, F-nya. Kemudian seberapa kuat batuannya itu menunjukkan koefisien geseknya.
koefisien gesek kinetiknya, ya, mu k kalau di fisika. Nah, mungkin mirip seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Ini namanya shear box ya, shear box. Shear box untuk intake soil atau rock. Kemudian bisa seperti ini juga. Jadi ini ada dua blok ya, dua blok alat. Kemudian ini yang satu juga seperti ini. Kemudian nanti batuannya ditaruh di tengah-tengah sini. Nah, kemudian nanti ditekannya dari atas sini. Nah, otomatis kan kalau ditekan ke atas sini pasti akan ada gaya normal plus gaya geser ke sebelah sana. Nah, berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk membuat dia bisa bergeser atau dia pecah, nah itu adalah nilai yang akan dicatat. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa cara ya untuk mengekspresikan kekuatan geser dari batuan. Kenapa penting untuk mengukur kekuatan gesernya? Karena ya ini untuk memastikan kekuatan batuan ketika ada gaya ke samping ya, misalnya gempa ya, atau misalnya ada pembangunan yang yang ya lebih banyaknya sih kepada kekuatan gedung, kekuatan fondasi gedung ketika ada guncangan yang sifatnya horizontal. Ketika goncangannya itu bergerak secara horizontal, pastikan ada kemungkinan dia untuk bergeser ya. Atau kalau misalnya kita membangun suatu fondasi di suatu batuan yang tidak tepat vertikal, kita membangun fondasinya, nah itu kan kemungkinan juga akan ada gerakan geser yang membuat fondasi itu bisa runtuh. Nah, makanya perlu diukur kekuatan gesernya. Oke. Nah, ini untuk yang triaksial ya, triaksial. Kalau tadi sudah yang kompresif, kemudian ada tensile, kemudian ada yang shear strength ya, kekuatan gesernya. Nah, kemudian ini yang triaksial. Kalau triaksial ini kita berikan gaya dari samping ya, biasanya berupa air ya, air yang kita setting tekanannya supaya mencapai tekanan tertentu yang mungkin bisa kita anggap sebagai mewakili sigma 3. Kemudian nanti kita akan tekan dari atas. Jadi kita berikan tekan dari atas. Nah, pada kombinasi sigma 1 dan sigma 3 berapa dia itu akan pecah. Nah, nanti bisa kita gambarkan diagram lingkaran Moore-nya. Lingkaran Moore. Jadi lingkaran Moore-nya ini menunjukkan sigma 1 dan sigma 3. Jadi kita akan mengujikan dalam biasanya minimal 3 kali ya. Jadi kombinasi 3 kali. Jadi sigma 1 sekian, sigma 3 sekian, maka kita akan dapatkan lingkarannya yang kecil yang pertama. Kemudian sigma 1 sekian, sigma 3 sekian, kita akan dapatkan seperti ini, lingkaran yang kedua. Kemudian sigma 1 dan sigma 3 kita akan hasilkan lingkaran yang ketiga. Nah, kemudian nanti akan kita plot nih, kita akan buat garis yang menyinggung ketiga lingkaran tersebut. Maka ini adalah grafik yang menunjukkan kekuatan dari batuan tersebut. Nah, kemudian nanti di sini akan ada nilai C. Nah, nilai C ini nilai yang kita sebut sebagai kohesi ya. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah gaya ikat ya, gaya rekat antara butiran di dalam batuan atau tanah. Ya. Kemudian ini ada tau ini apa? Tau ini adalah kuat geser dari batuan. Jadi kita langsung dapatkan nih, kuat geser batuan, kemudian UCS-nya berapa di sini? Sigmanya. Sigma satunya berapa? Nah, jadi kalau kita lihat dari lingkaran ini, maka kita bisa pahami bahwa kombinasi sigma 1 dan sigma 3 ini akan membuat batuan itu pecah. Jadi kalau sigma 3-nya kecil, maka batuan itu bisa pecah hanya dengan sigma 1 yang kecil pula. Kalau sigma 3-nya kita besarkan, ya artinya kan dia dari samping akan ada penahan. Ya, akan ada penahan, sehingga kita butuhkan sigma 1 yang lebih besar lagi. Kalau sigma 3-nya kita besarkan lagi, seperti yang lingkaran ketiga, maka kita perlu sigma 1 yang lebih besar lagi. Maka kita akan mendapatkan lingkaran yang lebih besar. Nah, begitu. Itulah kenapa ya ini lingkaran yang pertama kecil, lingkaran kedua sedang, lingkaran ketiga besar. Nah, kemudian dari grafik ini juga kita bisa dapatkan nilai Pi tadi ini.
ya, nilai V tadi ini. Nah, ini nilai V itu adalah gradien atau kemiringan garis ini. Jadi kita dapatkan C, V, tau. Nah, sebenarnya dalam setiap pengujian yang paling ideal adalah yang ini. Paling ideal adalah ini. Karena di alam gaya itu bekerja memang dari 3 dimensi, ya, dari 3 sisi. Sehingga ketika kita ingin mengetahui kekuatan batuan, maka paling ideal adalah dengan menggunakan yang triaksial. Tapi memang ini cukup sulit karena memang kita butuh alat yang besar. Maka kadangkala kita menggunakan hanya dengan dengan uniaxial compressive strength atau bahkan dengan point load test untuk mewakili, ya, nilai UCS-nya. Kemudian sifat deformasi juga harus dipertimbangkan, ya. Jadi apakah batuan itu mudah terdeformasi. Kalau dia terdeformasi, deformasinya ductile atau brittle, ya, mungkin sudah diketahui juga. Nah, ini jadi kita harus bisa menggambarkan hubungan antara stress dan strain-nya. Oke, seperti cepat saja. Kemudian kita pun untuk tanah kita harus bisa mengecek, ya, konsolidasi dari soil. Seberapa mudah suatu tanah itu dapat mengalami konsolidasi, ya. Terutama ketika dia mengalami tekanan. Kemudian sifat yang lain adalah harus dicek juga abrasivitasnya. Nah, abrasivitas itu ini kaitannya biasanya dengan kalau kita mau menggali. Kalau kita mau menggali terowongan, maka kita pun harus tahu seberapa mudah dia untuk digali. Semakin mudah dia digali, maka semakin minim biaya ekonomi kita, ya. Mesin penggali kita hanya bekerja untuk waktu yang lebih singkat. Misalnya batuannya lebih mudah untuk digali, makanya penting juga untuk menguji. Kemudian environmental reactivity, seberapa reaktif suatu batuan itu terhadap alam. Maka kita perlu gunakan pengujian yang namanya slaking test, ya. Slaking test. Jadi slaking test ini gunanya untuk menguji apakah si batuan ini gampang lapuk, ya, gampang pecah nggak kalau dia kena panas dingin, kalau dia itu kena air. Nah, ini alatnya itu sama seperti kayak, jadi kalau kita punya sampel ini, saya lanjutkan ke slide lain. Oke. Nah ini ilustrasinya. Jadi nanti kita akan tempatkan di sini beberapa potongan batuannya kita panaskan, kemudian kita keringkan, kita panaskan di oven, kita keringkan lagi, kita panaskan di oven beberapa kali, kemudian kita masukkan ke dalam alat ini, ya. Ini alatnya mungkin seperti putarannya hamster, ya, seperti kandang hamster, ya. Dia akan berputar, kemudian di bagian bawahnya akan ada airnya. Nah, dia akan tercelup, kemudian terkeringkan, tercelup, dan keringkan. Dia akan diputar selama beberapa saat, bisa beberapa jam, untuk mengecek berat awalnya dan berat akhirnya. Ya, jadi gunanya untuk mengecek apakah si batuan tersebut mudah untuk mengalami pelapukan atau tidak, apakah dia gampang pecah atau tidak. Nah, itu tujuan dari slaking durability test ini, ya. Oke, mungkin cukup ini dulu, ya, materi untuk di materi kedua ini. Mungkin sisanya nanti kalian bisa baca di referensi yang sudah disertakan di atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.